Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan Cosmic Comic dari komik How to Read Comics The Marvel Way isu 1-4. Suatu hari Spider-Man Peter Parker mengalami keanehan. Ketika sedang menempel pada gedung, mendadak dia menjadi kaku. Dia sama sekali tidak bisa bergerak ataupun berbicara. Untungnya kondisi ini tidak berlangsung selamanya. Dia kemudian bisa bergerak dan berbicara lagi. Peter menduga ini merupakan ulah Mysterio. Dia memang teringat Mysterio punya suatu artefak baru. Walaupun sudah terbebas dari keanehan tadi, Peter masih merasakan ada yang salah dalam dirinya. Sepertinya artefak baru Mysterio masih mempengaruhinya. Demi menyelidiki masalah ini, Peter tentu harus mencari Mysterio. Maka dia pun berayun menyusuri kota. Pada malam harinya, Peter tiba di American Museum of Natural History. Di sana, Peter menemukan Mysterio yang mengaku memang dirinya lah yang membuat Peter kaku menggunakan artefak barunya. Mysterio juga menunjukkan kehebatan baru lainnya, yaitu menggerakkan berbagai pajangan di museum, termasuk tulang dinosaurus, patung batu, dan kesatria berzira. Benda-benda itu seolah-olah menjadi hidup. Awalnya Peter mengira semua ini hanyalah hologram. Lagi pula, indera laba-laba Peter tidak aktif, jadi Peter tidak terlalu waspada. Meskipun begitu, secara mengejutkan, Peter justru merasa kesakitan ketika terkena pukulan patung batu. Peter pun sontak kebingungan, namun dia harus berfokus. Dengan kehebatan dan jaringnya, Peter melemparkan macan gigi pedang keluar, balas memukul patung batu, serta mengobrak-abrik berbagai zira. Karena Peter tampak lebih unggul, Mysterio memilih kabur saja. Sedangkan Peter tak bisa langsung mengejar, sebab dia ditubruk banteng perunggu. Untungnya Peter mampu melepaskan diri, sekaligus membuat banteng tersebut menubruk tiang hingga takluk. Di antara segala kerusakan pajangan museum, Peter merenung. Kekuatan Mysterio tadi tidak seperti biasanya. Selain itu, indera laba-laba Peter dibuat tidak aktif. Entah bagaimana Mysterio bisa memanipulasi realita. Peter pun berusaha mengingat-ingat lagi. Sebelumnya, Mysterio mendobrak masuk ke gedung museum. Di sana dia melakukan pencarian sampai menemukan suatu artefak sakti yang disebut Cosmic Comic. Benda ini memang bisa memanipulasi realita. Dengan memakai benda inilah, Mysterio sempat membuat Peter menjadi kaku. Dia mengurung Peter dalam komik untuk sementara waktu. Kini di tengah kerusakan di museum, Peter bisa mengingat lagi kejadian tersebut. Dia ingat lagi tentang Cosmic Comic. Di tengah renungan ini, tiba-tiba museum berguncang. Secara mengejutkan, Mysterio muncul lagi dalam ukuran raksasa. Dia memperbesar tubuhnya menggunakan kekuatan Cosmic Comic. Peter sempat berusaha berayun untuk menerjang Mysterio. Sayang sekali, Mysterio menepukkan tangannya sehingga Peter terlempar dan terjatuh ke atap museum. Ini membuat Mysterio leluasa menindihnya memakai satu tangan. Dalam keadaan terjepit seperti ini, Peter melihat ada mesin derek yang dilengkapi bola logam besar. Maka Peter menembakkan jaringnya pada bagian kendali mesin. Berkat tindakan ini, Peter membuat bola logam berayun menghantam Mysterio. Dengan demikian, Mysterio menjadi goyah dan melepaskan tangannya dari Peter yang tidak menyia-nyiakan peluang ini. Dengan cepat, dia melompat-lompat untuk memukul Mysterio. Ketika Peter melakukan ini, indera laba-labanya aktif kembali. Pada akhirnya, Mysterio terjatuh dan berubah lagi ke ukuran normal. Sedangkan Peter merasakan ada yang sedang berbicara. Ternyata sosok yang berbicara itu bukanlah manusia, melainkan Cosmic Comic yang dipegangi Mysterio. Cosmic Comic memperkenalkan dirinya pada Peter. Sayang sekali Peter menganggap Cosmic Comic merupakan bagian dari tipuan Mysterio. Jadi dia memutuskan merobek-robek benda itu. Peter merasakan efeknya cukup dahsyat, namun dia menganggap masalah sudah tuntas. Sementara itu, Mysterio marah pada Peter karena merusak Cosmic Comic. Peter sendiri hendak menangkap Mysterio, namun Mysterio telah mulai menghilang. Selanjutnya Peter pulang ke apartemennya. Di sana dia sontak kaget. Rupanya Bibi May terjebak dalam komik. Peter pun menyadari telah berbuat kesalahan. Ini merupakan dampak dari perbuatannya merusak Cosmic Comic. Peter menyebabkan kekuatan Cosmic Comic menyebar ke seluruh kota dan mengurung sebagian warga di dalam komik. Ada ribuan orang yang mengalami nasib ini. Selain manusia, banyak hewan dan benda juga ikut terjebak. Ini seperti yang dialami Peter sebelumnya, tapi jauh lebih buruk. Orang-orang akan terus berada dalam komik jika dibiarkan saja. Di tengah kebingungan, Peter menengok keluar jendela. Dia melihat burung merpati yang juga terjebak dalam komik.
Tiba-tiba Peter melihat potongan Cosmic Comic memanggilnya. Maka dia menghampiri potongan itu. Cosmic Comic memberitahu bahwa dirinya sedang lemah karena tercabik-cabik. Tetapi dia ingin membantu Peter memulihkan segalanya. Maka dia memberi panduan pada Peter. Selain mengurung sesuatu dari dunia nyata ke dalam komik, Cosmic Comic juga bisa membuat cerita komik menjadi nyata. Karena itu, Peter harus membuat komik yang menceritakan orang-orang terbebas. Lalu Cosmic Comic akan mewujudkan cerita tersebut. Tentang tugas itu, Peter mengaku tak punya keahlian membuat komik. Maka Cosmic Comic menyuruhnya mendatangi para komikus di Marvel Comics. Di tempat lainnya, potongan-potongan lain Cosmic Comic juga menjelaskan hal serupa kepada Mysterio. Cosmic Comic mengaku bisa mewujudkan kenyataan dari komik. Kalau Mysterio ingin menjadi sangat kuat, maka dia harus membuat komik yang menceritakan dirinya memperoleh kekuatan penuh Cosmic Comic. Nantinya Cosmic Comic akan menjadikannya nyata. Cosmic Comic sendiri memberikan informasi ini sebab memang tidak bisa berbohong. Dia harus memberikan panduan setiap kali Mysterio bertanya. Sementara itu Peter tiba di kantor Marvel Comics. Untungnya ada seorang editor di sana yang tidak terkurung dalam komik. Dia bernama Naomi. Kepada Naomi, Peter menceritakan apa yang terjadi. Setelah diberitahu bahwa harus dibuat sebuah komik, Naomi bilang pertama-tama mereka butuh penulis. Jadi dia hendak menghubungi penulis melalui email. Peter menganggap itu terlalu lama, maka dia berayun sambil membawa Naomi menuju tempat sang penulis. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah kafe. Di sana ada sang penulis bernama Ari. Kepada Ari, Peter dan Naomi menceritakan segalanya. Maka Ari pun mulai menulis ceritanya, yang dia beri judul Spider-Man and the Golden Web. Dalam cerita tersebut, Peter menggunakan kekuatan Cosmic Comic untuk membuat jaring emas yang membebaskan orang-orang dari komik ke dunia nyata. Setelah skrip itu selesai, Peter bersama Naomi membawanya kepada seorang pensiler alias penggambar bernama Maria, yang kemudian membuat gambar berdasarkan skrip tersebut. Setelah gambarnya selesai, Peter dan Naomi berangkat lagi menuju seorang inker yang memberikan tinta hitam pada gambar buatan Maria. Berikutnya, mereka menemui colorist yang mewarnai gambar komik secara digital. Setelah selesai diwarnai, Peter berayun lagi bersama Naomi yang memberitahu bahwa sekarang mereka harus mendatangi Illyana yang merupakan seorang letterer, yaitu orang yang memberikan tulisan pada gambar komik. Di tempat lainnya, Mysterio juga membuat komik. Berbeda dari berbagai proses yang dilalui Peter, Mysterio melakukan segalanya sendirian. Dia menulis skrip, lalu menggambar, lalu memberikan tinta hitam dan mewarnai gambarnya sendirian. Karena tidak punya keahlian dalam pembuatan komik, Mysterio melakukan segala proses ini secara sembarangan dan menggunakan peralatan seadanya. Akibatnya, komik buatan Mysterio tidak jelas dan tidak bagus. Selama proses pembuatannya, Cosmic Comic sebenarnya memberikan banyak sekali kritik. Meskipun begitu, Mysterio tidak peduli. Dia tetap membuat komiknya sesuai kemauannya sendiri. Setibanya di tempat tinggal Illyana, Peter dan Naomi justru menemukan masalah. Rupanya Mysterio telah lebih dulu berada di sana. Sebenarnya Mysterio sudah memberikan tulisan pada gambarnya, tetapi dia merasa tidak puas dengan tulisannya sendiri. Jadi dia ingin memaksa Illyana memberikan tulisan. Peter tentu berusaha mencegah ambisi Mysterio. Maka Mysterio mengeluarkan banyak kelelawar serta naga untuk mengalahkan Peter. Sedangkan Naomi bergegas meminta Illyana menambahkan tulisan pada komik Spider-Man yang dibawa. Setelah proses ini rampung, langkah berikutnya adalah menyerahkan komik tersebut kepada Cosmic Comic untuk dijadikan nyata. Saat itu Cosmic Comic sendiri sudah mulai pulih. Berbagai potongan Cosmic Comic memang telah menyatu lagi. Sayang sekali sebelum Peter sempat menyerahkan komiknya pada Cosmic Comic, Mysterio lebih cepat bertindak. Dia melompat ke dalam Cosmic Comic. Peter tentu ingin tahu kemana perginya Mysterio. Sedangkan Cosmic Comic mengaku tidak tahu menau. Bahkan Cosmic Comic sebelumnya tidak tahu tindakan semacam itu bisa dilakukan. Cosmic Comic lalu menyuruh Peter melanjutkan niatnya. Maka Peter memasukkan komiknya ke dalam Cosmic Comic. Perbuatan ini memunculkan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, Peter dan Naomi bingung apakah tujuan mereka berhasil tercapai. Sayang sekali, Cosmic Comic justru mengungkapkan kabar buruk. Dia mengaku tidak cukup kuat untuk mengubah realita, sebab belum sepenuhnya utuh kembali. Masih ada bagian-bagiannya yang terpisah. Untungnya Cosmic Comic memberikan cara lainnya yang bisa dilakukan Peter. Cosmic Comic telah menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Cosmic Comic ternyata terhubung dengan berbagai momen sepanjang sejarah seni komik.
Peter bisa memanfaatkan Cosmic Comic untuk memasuki beragam waktu tersebut. Dengan kekuatan ini, Peter harus mendatangi momen ketika Cosmic Comic belum dicuri oleh Mysterio. Dengan kondisi yang utuh sebelum dicabik-cabik, Cosmic Comic pasti bisa mewujudkan komik Spider-Man menjadi nyata. Cosmic Comic membeberkan pula bahwa rencana yang serupa sedang dilaksanakan oleh Mysterio. Rupanya Mysterio sedang menyusuri sejarah komik demi mendapatkan Cosmic Comic yang utuh. Saat ini Mysterio telah tiba di zaman Romawi kuno. Demi menghentikan Mysterio, Peter pun melompat masuk ke dalam Cosmic Comic. Tidak lama kemudian, Cosmic Comic menghilang. Di zaman Romawi kuno, Peter tiba. Dia melihat Mysterio hendak mengambil Cosmic Comic yang masih utuh. Saat itu Cosmic Comic sedang melayang di atas tiang Trajan yang menampilkan relief tentang penaklukan Kaisar Trajan atas bangsa Dacia. Karena berupa media visual yang berisi cerita, tiang Trajan menjadi bagian dari sejarah komik. Cosmic Comic di sana tidak mengenali Mysterio maupun Peter. Dia mengira mereka berdua sama-sama ingin mengganggu tugasnya sebagai pemandu perkembangan komik dalam sejarah umat manusia. Mysterio pun mengaku ingin merebut Cosmic Comic untuk mengubah realita sesuai keinginannya. Sedangkan Peter mengaku ingin mencegah ambisi Mysterio tersebut. Namun Cosmic Comic tidak mau dibawa oleh mereka. Dengan demikian terjadilah pergulatan antara Peter, Mysterio, dan Cosmic Comic. Efeknya ikut mempengaruhi sejarah komik. Pada masa kini, Naomi dan Illyana sedang berjalan. Mereka melihat banyak komik yang mengurung para warga. Ketika sedang melewati sebuah gereja, tanpa sengaja mereka menyadari sesuatu yang aneh. Jendela pada gereja itu menunjukkan Spider-Man. Maka Naomi dan Illyana bergegas masuk. Di dalam gereja, mereka melihat lebih banyak kaca warna yang memperlihatkan Spider-Man dan Mysterio memperebutkan Cosmic Comic. Seperti tiang Trajan, kaca warna merupakan media visual yang menampilkan cerita, sehingga menjadi bagian dari sejarah komik, serta ikut terkena efek dari keterlibatan Peter dan Mysterio dalam aliran waktu. Begitu menyadari ini, Naomi mengajak Illyana berangkat menuju Metropolitan Museum of Art. Di sana mereka memeriksa berbagai gambar dari beragam peradaban masa lalu, termasuk dari Mesir kuno, benua Amerika sebelum Columbus, Eropa abad pertengahan, dan Jepang abad ke-12. Seperti di gereja, Spider-Man dan Mysterio juga ditampilkan pada gambar-gambar tersebut. Naomi dan Illyana tentu menyadari ini merupakan masalah besar. Spider-Man dan Mysterio mengacaukan waktu. Karena sejarah komik berubah, berbagai unsur lain pada realita pun berubah. Di dekat Naomi dan Illyana, seorang pemandu wisata sedang bercerita. Dia menjelaskan bahwa motif gambar Spider-Man muncul pada banyak sekali karya seni sepanjang zaman di berbagai kebudayaan. Para ahli belum bisa mengungkap makna di balik motif tersebut. Diduga bahwa superhero Spider-Man pada masa kini juga terinspirasi oleh gambar itu. Ini artinya bagi orang-orang selain Naomi dan Illyana, kemunculan gambar Spider-Man dan Mysterio merupakan kenyataan yang sudah berlaku sejak dulu. Naomi dan Illyana tentu membahas apa yang harus mereka lakukan. Naomi pun mengajak Illyana menelusuri sejarah komik lagi untuk memeriksa penampakan lain Spider-Man. Mereka pun melihat-lihat cerita bergambar dari abad ke-18, serta komik strip dari abad ke-20. Seperti pada karya peradaban kuno, gambar-gambar ini juga menampilkan Spider-Man dan Mysterio. Pada tahun 1939, seorang pria hendak membuka sebuah dus berisi banyak komik. Kita sebut saja namanya Mamat. Tiba-tiba, Peter muncul keluar dari dus tersebut. Komik-komik dari dalam dus juga ikut berhamburan keluar. Tentu saja kejadian ini membuat Mamat kaget. Mamat menduga ini merupakan bagian dari promosi oleh penerbit komik. Kepada Mamat, Peter menjelaskan ciri-ciri Mysterio. Namun Mamat mengaku tidak pernah melihat sosok semacam itu. Peter kemudian melihat komik-komik yang keluar dari dalam dus. Ternyata komik itu adalah komik Marvel Comics issue 1 yang merupakan komik pertama yang diterbitkan oleh penerbit Timely Publication. Sampulnya menampilkan Human Torch. Peter bisa menyadari bahwa Human Torch yang ini bukanlah Johnny Storm. Perkiraan Peter memang benar. Human Torch tersebut adalah seorang android bernama Jim Hammond. Peter ingin membaca komik tersebut, tetapi dia dilarang oleh Cosmic Comic yang telah ikut muncul. Cosmic Comic kini juga mengenali Peter. Karena semakin dekat dengan zaman Peter, Cosmic Comic yang ini memang menjadi terhubung dengan Cosmic Comic dari masa Peter. Pembicaraan mereka diganggu oleh kedatangan Mysterio yang masih berambisi merampas Cosmic Comic.
lagi-lagi terjadilah perebutan kosmik komik oleh Peter dan Mysterio. Saat itu Mysterio menegaskan bahwa mereka bertiga sudah terhubung. Jadi Mysterio tak mungkin bisa disingkirkan. Meskipun begitu, Peter terpikir sebuah ide. Maka dia meminta kosmik komik membawanya dan Mysterio menuju ke suatu tempat. Kepada kosmik komik, Peter membisikkan tujuan tersebut. Sesuai instruksi Peter, kosmik komik pun memindahkan mereka ke tujuan itu, yang ternyata adalah pesawat. Di sana, Peter mengalahkan Mysterio dan berlanjut pergi lagi. Dengan demikian, Mysterio pun tak bisa menyusul Peter. Efek lain dari kejadian ini adalah gambar Mysterio bermunculan pada banyak panduan penerbangan bagi penumpang. Panduan tersebut rupanya juga menjadi bagian dari sejarah komik. Setelah Mysterio bisa diatasi, Peter meminta kosmik komik berpindah ke masa depan demi membebaskan orang-orang yang sedang terkurung dalam komik. Namun kosmik komik tidak bisa langsung melakukannya. Sebelum mendatangi masa asal Peter, kosmik komik harus terlebih dulu menyentuh berbagai momen penting lainnya dalam sejarah komik. Peter sendiri mengaku tidak keberatan asalkan nantinya tiba di tujuan. Kosmik komik kemudian menyuruh Peter waspada. Rupanya mereka tidak hanya melintasi waktu, melainkan juga memasuki dimensi yang berbeda. Kosmik komik bahkan memperingatkan bahwa ini adalah bagian perjalanan yang paling berbahaya bagi Peter. Karena diberi peringatan ini, Peter pun bersiap-siap. Pada akhirnya, perjalanan mereka terhenti. Peter mendadak terjatuh di antara alat-alat kebersihan. Peter sontak merasa kesal kosmik komik memperingatkan bahaya hanya untuk hal semacam ini. Sedangkan kosmik komik mengaku akan pergi dulu. Dia menyuruh Peter menunggu di dalam ruang kebersihan dan tidak berkeliaran. Larangan ini tidak dipatuhi. Peter malah bergerak keluar dan merayap di langit-langit. Rupanya dia berada di kantor Timely Comics pada tahun 1940-an. Orang-orang di sana membicarakan hero baru yang akan dirilis oleh Timely, yaitu Captain America. Mereka merasa antusias sebab Captain America berbeda dari komik-komik lainnya. Captain America merupakan hero patriotik yang bertempur melawan Nazi di Eropa. Di langit-langit Peter merasa agak bingung, sebab orang-orang ini sepertinya membicarakan Captain America sebagai tokoh fiksi yang dibuat oleh penerbit komik. Ketika Peter masih memikirkan pembicaraan mereka, tiba-tiba dia dihampiri oleh kosmik komik yang memberitahu bahwa perjalanan akan dilanjutkan. Kosmik komik pun memindahkan Peter ke perhentian berikutnya, yaitu tahun 1960-an. Mereka berada di penerbit yang sama, tetapi kali ini namanya sudah berubah dari Timely Comics menjadi Marvel Comics. Orang-orang di sana membahas tim superhero baru buatan Stan Lee dan Jack Kirby. Tim tersebut dinamai Fantastic Four. Sambil bersembunyi dan mendengarkan pembicaraan mereka, Peter merasa bingung lagi. Sepengetahuan Peter, Fantastic Four memperoleh kekuatan super beberapa tahun yang lalu. Sedangkan orang-orang di kantor Marvel Comics ini membahas komik Fantastic Four pada tahun 1960-an. Mereka membahas Fantastic Four puluhan tahun sebelum tim tersebut dibentuk. Ini jelas tidak masuk akal bagi Peter. Di tengah kebingungan ini, Peter justru ditegur oleh kosmik komik yang memberitahu bahwa seharusnya Peter tidak keluar dari ruang kebersihan. Karena berkeliaran, Peter telah menimbulkan resiko. Sedangkan Peter sendiri ingin berfokus pada hal lainnya. Dia mengambil komik Fantastic Four isu 1 dan menyampaikan kebingungannya. Dia ingin tahu bagaimana bisa ada komik Fantastic Four puluhan tahun sebelum adanya Fantastic Four yang asli. Selain itu, Peter juga penasaran. Orang-orang di sana membicarakan superhero semacam Captain America dan Fantastic Four sebagai karakter fiksi buatan penerbit komik. Padahal bagi Peter, para superhero tersebut adalah orang-orang yang nyata. Tentang hal tersebut, kosmik komik mengingatkan bahwa mereka telah memasuki dimensi yang berbeda. Kosmik komik juga mengaku tak bisa memberikan penjelasan lebih banyak sebab bisa menimbulkan bencana. Tahun depan, cerita kosmik komik akan kami lanjutkan dalam video bagian kedua sekaligus terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.